Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Siti Nurhasana dari TK Khotijah 52 dan saya Adif Ali Fikri Yusron dari SDN 2 Kedung Rejo. Saya Nurlis Andi Biantoro dari SDN 1 Kedung Dingin. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Adif ya. Iya Pak Andi, katanya hari ini mau melakukan coaching dengan Bu Nur ya? Iya benar Pak Adif. Nah, sebelumnya saya akan melakukan observasi Pak dengan coachingnya dengan Bu Nur nanti. Baik Bapak, sebelum melakukan coaching, saya akan konfirmasi terlebih dahulu Bapak. Iya Pak. Nah, nanti saat coaching antara jenengan dengan Bu Nur, nanti akan saya menilai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata yang disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Nanti yang disampaikan jangan lupa ya Pak, tetap harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu menjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Pak, iya. Sebelum observasi ada sedikit pertanyaan Pak. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Boleh. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan pada coaching kali ini? Hari ini tentu yang saya kembangkan adalah kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, Ya. dan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak. Jadi yang kedua adalah di antara kedua kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik akan Anda kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah ini Pak, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada dua Pak ya, yaitu yang lebih spesifik mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya Pak? Indikator yang ingin saya capai adalah ketika kunci saya dapat mengajukan pertanyaan atau merespon pertanyaan dari saya, kemudian kunci bisa mendapatkan ide-ide sehingga bisa menemukan permasalahan atau solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, harapan Bapak setelah melakukan observasi kali ini apa ya Pak? Harapan saya tentunya Bapak nanti bisa mengamati kemampuan saya dalam melaksanakan coaching. Apakah saya bisa melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, dengan menerapkan prinsip dan paradigma berpikir, serta mengembangkan kompetensi coaching dengan baik. Oke Pak. Atau masih perlu perbaikan. Oke Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching, nanti saya akan menyimak dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching, kita akan melakukan ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Iya, siap Pak. Melakukan refleksi atas coaching kita kali ini. Iya, ya. Silahkan Pak. Halo Bu Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Andi. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik. Bu Nur, ngomong-ngomong hari ini kita mau ngobrol apa nih? Ini loh Pak, saya itu mengembangkan kompetensi saya dalam pembelajaran di kelas gitu, tapi saya bingung
apa yang harus saya lakukan. Oh gitu, jadi ibu ini meningkatkan kompetensi belajar di kelas. Betul, Pak. Menurut ibu, yang ibu inginkan dari percakapan kita ini apa? Yang saya inginkan itu nantinya saya bisa menemukan ide-ide cemerlang agar saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran di kelas, Pak. Oh gitu, jadi ibu ingin menemukan solusi atau ide-ide baru mengenai peningkatan kompetensi belajar di kelas. Betul. Menurut ibu, peningkatan kompetensi belajaran yang bagaimana yang ibu harapkan? Itu Pak, saya ingin itu suasana belajar anak-anak itu lebih ceria, lebih senang gitu loh Pak, yang saya inginkan. Jadi anak-anak itu lebih semangat gitu loh Pak. Menurut yang saya tangkap dari perkataan ibu, anak-anak itu merasa bosan dan tidak senang dengan belajar. Menurut yang ibu tahu, apa yang anak-anak lakukan atau bagaimana sikap anak ketika dihadapkan belajar dengan menggunakan lembar kerja Bu? Yang saya amati itu Pak ya, sikap anak-anak itu biasa aja gitu, tidak ada raut muka seneng gitu loh Pak. Dia itu biasa saja gitu Pak. Jadi ingin saya itu memunculkan rasa senang anak ketika belajar gitu loh Pak. Dari pengalaman Bu Nur nih, kira-kira untuk memunculkan kegembiraan anak dalam belajar tersebut itu apa yang direncanakan? Saya punya rencana Pak. Ya Pak ya. Misalkan saya itu menggunakan metode belajar dengan media variatif itu gimana ya Pak ya? Kira-kira apa bisa Pak ya merubah suasana anak-anak yang tadinya belajarnya itu biasa-biasa aja bisa menjadi suasana baru yang lebih menyenangkan, itu apa bisa Pak kira-kira dengan media variatif itu Pak? Bagus sekali itu Bu. Misalkan menggunakan media variatif dan mengesampingkan LKS, idealnya kan begitu ya Bu ya? Iya, iya. Nah kalau kita bilang itu menggunakan media nilai 10, kira-kira saat ini Ibu di level berapa? Yang saya rasakan itu Pak, saya ini merasa pada nilai 6. Menurut Ibu dengan menggunakan media variatif, level berapa nilai yang Ibu harapkan? Dengan menggunakan media variatif, level yang saya inginkan itu bisa mencapai 8 Pak. Dan mungkin bisa lebih Pak, harapan saya seperti itu. Oke, menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai angka tersebut? Iya Pak, saya ingin menggunakan media variatif. Kira-kira itu misalkan pakai video pembelajaran itu gimana ya Pak? Kalau bisa Pak ya? Bisa. Menurut Ibu, media variatif apa yang seperti Ibu pergunakan nantinya? Itu Pak, media video pembelajaran itu Pak. Bagus sekali, saya sangat setuju, sangat tepat itu Bu. Kalau menurut Ibu Nur, anak-anak itu kira-kira senang nggak dengan kegiatan yang apa ya Ibu lakukan selain menggunakan media variatif? Selain menggunakan video pembelajaran Pak, maksudnya selain itu apa kira-kira anak-anak itu suka kalau diberikan media AP ya atau alat permainan edukatif Pak? Kira-kira senang Pak ya kalau pakai itu juga ya Pak? Bisa Bu, dengan media nyata anak akan bereksplorasi dengan benda nyata sehingga anak-anak akan lebih fokus dan tertarik serta lebih mudah memahami materi yang pembelajarannya. Nah menurut Ibu, kira-kira apa ini selanjutnya ini Bu? Yang akan saya lakukan terlebih dahulu Pak. Ya. Itu Pak, saya akan menggunakan media video pembelajaran terlebih dahulu Pak. Sekali Bu, saya setuju. Menurut Ibu, dari percakapan kita tadi panjang lebar, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya ingin menerapkan penggunaan media variatif. Yang pertama yaitu video pembelajaran. Kemudian setelah itu saya akan menggunakan alat permainan edukatif gitu loh Pak, supaya anak-anak lebih tertarik gitu loh Pak belajar. Luar biasa. Menurut Ibu, media mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Saya akan menggunakan video pembelajarannya dulu Pak. Baiklah Bu,
Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakannya? Kalau menggunakan video pembelajaran itu kira-kira itu saya akan lakukan sendiri Pak. Itu nanti saya akan membrowsing terlebih dahulu, nanti saya gunakan laptop, dan kemudian di kelas saya juga ada sound gitu. Baiklah Bu, kapan kira-kira akan dilaksanakan? Insya Allah pekan ini Pak akan saya lakukan segera. Baik, luar biasa. Baik Bu, kita sudah sampai di ujung sesi ini. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Alhamdulillah Pak, dengan percakapan ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih loh Pak sudah menemani saya Pak. Oke Bu, kita bertemu minggu depan ya. Setelah Ibu mempraktekannya ke anak-anak, saya ingin dengar ceritanya Bu. Seperti apa gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Adib. Gimana Pak Andi? Sudah selesai observasinya ya Pak? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Iya Pak, Alhamdulillah tadi saya amati coaching sudah berjalan dengan lancar dan efektif. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching hari ini? Saya merasa senang dan lega Pak. Karena saya bisa membersamai Bu Nur dalam menemukan ide-ide baru untuk menemukan solusi dan permasalahan dan mengembangkan kompetensi yang diinginkannya. Baik Pak, setelah saya observasi ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Andi. Apa saja yang sudah Bapak Andi dapatkan saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak kembangkan tadi? Selama saya tadi melaksanakan coaching Pak ya, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya. Selain itu saya juga menggali potensi dari puji saya agar menemukan solusi dari permasalahan tersebut dengan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, Alhamdulillah luar biasa hebat Pak. Mohon izinkan, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik Pak. Pak, tadi saya juga sudah mengamati percakapan Bapak dengan Bu Nur yang menunjukkan bahwa Pak Andi sudah melakukan kehadiran penuh atau present dengan melakukan kontak mata dan fokus terhadap Bu Nur. Pak Andi juga sudah mendengarkan aktif, terlihat dengan menganggukkan dan serius menjawab pertanyaan dari Bu Nur. Dan Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Nur, sehingga mampu menggali potensi dan ide-ide Bu Nur untuk mencapai tujuannya. Yang artinya Bapak sudah berhasil mengembangkan kompetensi coaching dengan baik. Terima kasih Bapak. Satu lagi pertanyaan Bapak. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Untuk kedepannya, yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mendalami kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta agar dapat memunculkan potensi yang optimal dari coaching saya sehingga saat nanti coaching lagi akan menjadi lebih baik Pak. Oke, baiklah Bapak. Jadi Bapak ingin mendalami bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta sehingga dapat memunculkan potensi optimal dari seorang coaching. Betul, Pak. Agar saat coaching lagi nanti menjadi lebih baik. Ya. Luar biasa, semoga harapan Bapak bisa tercapai. Terima kasih Pak. Bapak Andi, ini adalah catatan penilaian untuk Bapak pergunakan sebagai bahan peningkatan kompetensi Bapak, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Assalamualaikum Pak Adi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Nur. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini Bapak Adib akan melakukan coaching dengan Bapak Andi ya? Ya. Oke, baik Pak. Nanti saya akan mengobservasi kegiatan coaching Bapak hari ini ya. Oke. Nah, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya konfirmasi dulu ya Pak. Iya. Pak. Oke. Nanti saat coaching antara coach dan coachee yang akan saya amati akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching Pak. Nah, nanti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta
apakah sesuai dengan prinsip kucing, paradigma berpikir kucing, atau apakah sudah sesuai dengan perkembangan kompetensi kucing itu sendiri. Oke Pak, sebelum observasi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Pak ya? Iya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan kucing kali ini? Untuk coaching kali ini saya akan aktif mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan juga kesadaran penuh supaya fokus terhadap coaching kali ini. Seperti itu Bu. Oke, baik Pak. Dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, Iya. mana yang lebih spesifik Pak yang nanti bisa saya observasi? Iya. Yang lebih spesifik yang akan saya sampaikan kepada coach adalah mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot guna menemukan solusi atas permasalahan coach yang dihadapinya. Seperti itu Bu. Oke. Jadi Bapak akan mengembangkan dua kompetensi tersebut ya Pak Iya, ya? benar sekali. Nanti kira-kira indikator pencapaiannya itu ditunjukkan ketika bagaimana ya Pak? Ya, nanti indikatornya adalah ketika seorang coach tersebut dapat menemukan ide untuk menggali, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu Bu. Oke, baik Bapak. Jadi indikatornya ketika Puji bisa memunculkan ide-idenya dalam respon pertanyaan Bapak gitu ya? Iya, seperti itu Bu. Baiklah Pak, kira-kira nanti dari observasi ini apa yang Bapak harapkan? Harapan saya ketika melakukan coaching kali ini, saya akan menerapkan alur Tirta dengan menerapkan prinsip paradigma berpikir kreatif sehingga nantinya coach dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Saya kira cukup sekian dulu pertanyaan observasi Pak ya. Iya. Sekarang saya persilakan Bapak Adi melakukan kucing bersama Bapak Andi. Terima kasih Pak. Nanti kita akan ngobrol lagi Pak setelah kucing ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Adi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Andi, sehat alhamdulillah. Pak Adif, apakah hari ini ada waktu? Saya ingin membicarakan sesuatu dengan Pak Adif. Oh iya ada Pak, silakan Pak Andi, ada apa ya? Begini Pak Adif, di sekolah saya itu ada siswa anak laki-laki yang perbuatannya itu perbuatan orang dewasa yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pelajar Pak. Iya, memangnya apa ya Pak yang dilakukannya itu? Nih, kita sepakat aja misalnya namanya M. Ya. Dia itu anak kelas 6 Pak. Ya. Dia itu merokok Pak. Ya. Padahal meskipun peraturan di sekolah itu kan tidak boleh merokok seorang pelajar. Iya. Tetapi pada masyarakat itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Apa yang harus dilakukan Pak? Oh iya Pak, tidak selayaknya ya Pak siswa SD melakukan perbuatan seperti orang dewasa seperti itu. Kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan apa ya? Begini Pak, apakah dikatakan gagal seorang guru jika siswa SD merokok ya Pak? Ya, seperti apakah Bapak sang pendidik dikatakan berhasil tuh? Menurut saya dikatakan berhasil itu jika siswa saya memiliki budi pekerti luhur seperti sopan santun, berkelakuan baik, ramah, berakhlak mulia, berprestasi, dan agamis. Oh seperti itu. Ya, untuk menjadikan siswa yang berbudi pekerti luhur seperti yang Bapak inginkan tadi, hal-hal apa saja yang akan Bapak lakukan ya? Pertama, saya akan memanggil siswa tersebut Pak, Iya. untuk memberi hukuman. Tapi sebelum memberi hukuman, saya akan memberikan pengarahan dampak buruk apa yang terjadi dari perbuatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya akan mencari tahu dari teman dekatnya bagaimana lingkungan siswa tersebut tinggal, serta keadaan keluarga, sehingga siswa tersebut kelewat bergaul sesuai dengan usianya gitu Pak. Jadi memang Pak, siswa yang merokok itu kan tidak baik dalam mata masyarakat. Nah, seorang pendidik juga tidak dapat dikatakan gagal pula mendidik siswa kalau siswa itu merokok. Nah, dalam pelaksanaan rencana Bapak tersebut yang akan melihat siswa tersebut dari kunjungannya itu nanti, apakah
Anda cukup sendiri? Apakah butuh bantuan pendidik lain, Pak? Dalam waktu dekat yang saya laksanakan agar siswa tersebut dapat memperbaiki tingkah lakunya, tentunya saya membutuhkan bantuan orang lain, Pak, untuk Nah, semoga rencana yang Bapak lakukan tersebut dapat memberi solusi, terutama pada perilaku siswa tersebut menjadi seperti apa yang anak Bapak inginkan. Melihat rencana Bapak, kira-kira kapan rencana tersebut akan dilakukan? secepatnya, Pak. Mungkin segera setelah saya minggu depan kalau sudah masuk, nanti akan segera saya panggil dan itu saya berikan pemahaman agar nanti dia dapat berubah sikapnya. Ya. Jadi rencana Bapak tadi adalah memanggil anak tersebut bukan untuk memberikan hukuman, tetapi untuk mengarahkan anak tersebut dampak yang akan terjadi seperti itu ya Pak. Iya betul Pak. Dan memberikan arahan supaya tidak melakukan perbuatan itu, supaya tidak dicap masyarakat sebagai pelajar yang jelek seperti itu Pak. Iya Pak Andi, bagaimana Kak? Apakah sudah cukup Pak Andi dengan permasalahan yang Pak Andi? Alhamdulillah, terima kasih Bapak, saya sudah dapat menemukan solusi dari masalah saya. Oke, ya bagaimana diskusi kita kali ini Pak Andi? Apakah masih perlu dilanjutkan? Apakah sudah? Sudah cukup Bapak, terima kasih banyak atas masukannya. Semoga rencana saya ke depan nanti berjalan lancar, hasilnya juga maksimal, dan anak tersebut dapat berubah sikapnya sehingga tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan umurnya. Terima kasih Bapak. Ya, apakah ada lagi Pak Andi? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Adit? Kucingnya sudah selesai? Sudah, alhamdulillah Bu, selesai. Oke, alhamdulillah tadi juga sudah saya amati, kucing sudah berjalan lancar dan sangat efektif. Iya. Baik Pak, menurut Bapak apa yang Bapak rasakan setelah melakukan kucing hari ini? Saya merasa senang karena bisa membersamai Pak Andi dan menemukan atau menggali ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oke. Baik Pak, setelah saya observasi ada sedikit pertanyaan untuk Bapak. Iya. Bisa saya menyampaikan Pak? Ya silakan Bu. Oke. Apa saja yang sudah Bapak Adit dapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan? Nah, tadi selama coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pak, luar biasa Pak. Ya. Nah, saya mohon izin mau menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak. Iya silahkan. Oke. Tadi saya sudah mengamati percakapan Bapak Adit dengan Bapak Andi, memang benar sekali Bapak Adit sudah menunjukkan bahwa sudah melakukan kehadiran penuh atau present, sudah dengan melakukan kontak mata dan fokus dengan Bapak Andi. Nah, kemudian Bapak Adit juga sudah mendengarkan aktif dengan terlihat mengangguk dan serius dengan jawaban Bapak Andi. Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diceritakan oleh Bapak Andi. Yang dalam arti bahwa Bapak itu hari ini sudah berhasil mengembangkan kompetensi kucing Bapak dengan baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ada satu pertanyaan lagi Bapak. Ya silakan. Untuk kedepannya lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kedepannya yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan mendalami kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur kita agar dapat memunculkan potensi yang lebih optimal dari seorang coacher seperti itu Bu. Oke, sekali Pak ya. Nah, semoga kedepannya lagi Bapak akan lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih. Nah, ini ada catatan penilaian untuk Bapak sebagai hasil observasi saya hari ini, nanti bisa Bapak gunakan sebagai bahan peningkatan kompetensi ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak sudah melakukan sesi tanya jawab dan terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.